Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan Ketua Ilham Dwi Nur Safaat dan anggota Dalila dan Maria Alfiani Sike. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perhitungan neural network dataset untuk studi kasus prediksi diabetes. Nah, dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan alur logika serta perhitungan detailnya, mulai dari inisialisasi awal, proses forward dan backward propagation, hingga evaluasi akhir model berdasarkan data yang kami miliki. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dataset. Nah, di sini untuk datasetnya, yang kami gunakan itu terdapat 6 sampel data pasien dengan 4 variabel input utama, yaitu X1-nya itu untuk glukos atau kadar gula darah, kemudian X2-nya di sini ada blood pressure atau tekanan darah, kemudian ada X3 BMI itu untuk BMI, kemudian X4-nya itu untuk faktor age atau umur. Nah, variabel target yang ingin kami prediksi berada di kolom paling kanan dengan nilai biner target 1 yang merepresentasikan pasien yang terindikasi diabetes. Kemudian sedangkan target 0 itu mempresentasikan pasien yang tidak diabetes. Sebagai contoh, pada baris pertama pasien memiliki nilai glukos itu 148, kemudian nilai blood pressure-nya itu 72, dan nilai BMI-nya itu 33,6 dan age-nya itu 50 dengan target real bernilai 1. Nah, dataset inilah yang nantinya akan diproses oleh jaringan untuk mempelajari pola klasifikasinya. Kemudian yang berikut di sini kita akan menjelaskan tentang spesifikasi model neural networknya. Nah, di sini datasetnya yang kami tulis tangan. Jadi bagian pertama adalah data input yang diwakili oleh X1, X2, X3 dan X4. Jadi bagian kedua adalah target output biner yang dilambangkan dengan huruf T. Bagian ketiga adalah inisialisasi bobot awal atau initial weight. Nah, di sini bobot awal hidden neuron neuron 1 H1 itu adalah W1 H1 sama dengan 0,01. Kemudian W2 H1 sama dengan min 0,02. Kemudian W3 H1 sama dengan 0,01 dan W4 H1 sama dengan 0,02. Nah, sementara bobot awal menuju hidden neuron 2 itu adalah W1 H2 sama dengan 0 min 0,01. Kemudian W2 H2 sama dengan 0,01, W3 H2 sama dengan min 0,02 dan W4 H2 itu sama dengan 0,01. Nah, kemudian bobot dari hidden ke output neuron 0 itu WH1 0 sama dengan 0,05 dan WH2 0 sama dengan min 0,05. Kemudian yang berikutnya itu yaitu model neural network. Jadi di sini kami melanjutkan parameter model lainnya yaitu bias, learning rate dan fungsi aktivasinya. Nah, di sini untuk nilai biasnya, bias pada hidden layer ditentukan sebesar B H1 sama dengan min 0,01 untuk neuron 1 dan BH2 sama dengan 0,02 untuk neuron 2. Kemudian untuk neuron 1 dan BH2 sedangkan bias pada output layer atau B0 bernilai 0,01. Nah, untuk learning rate-nya
atau alfa berdasarkan parameter file Excel. Nilai yang kami gunakan itu adalah sebesar 0,5. Kemudian di sini juga yang terakhir itu ada fungsi aktivasinya. Jadi aktivasi yang kami pakai di hidden layer maupun output layer adalah fungsi sigmoid dengan rumus 1 per 1 tambah E min Z. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk memetakan hasil perhitungan kombinasi linear ke dalam rentang nilai antara 0 sampai 1. Kemudian yang berikutnya itu di sini itu ada rumus atau formula operasional forward propagation-nya. Jadi pada slide ini tuh kami menjabarkan rumus atau formula utama yang digunakan untuk proses perhitungan maju atau forward propagation. Nah, langkah pertamanya itu adalah menghitung net input atau kombinasi linear pada hidden layer, yaitu ZH1 dan ZH2. Rumusnya adalah penjumlahan dari setiap variabel input yang dikalikan bobotnya masing-masing, kemudian ditambah bias. Nah, langkah keduanya itu hasil dari kombinasi linear tersebut kita masukkan ke rumus fungsi aktivasi sigmoid untuk mendapatkan nilai H1 sigmoid dan H2 sigmoid. Nah, langkah ketiganya itu kita menghitung kombinasi linear pada lapisan output atau Z0 dengan cara mengalihkan hasil aktivasi hidden layer dengan bobot output lalu ditambah bias output. Nah, dan langkah terakhirnya itu nilai prediksi atau head Y diperoleh dengan memasukkan nilai Z0 ke dalam rumus fungsi aktivasi sigmoid. Kembali. Nah, seluruh rumus inilah yang menjadi dasar perhitungan manual kami di lembar kerja selanjutnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada rumus yang kelima, yaitu error dan loss. Jadi di sini ada kolom error sama dengan T dikurang Y prediksi sigmoid. Kemudian kolom loss mean squared error per baris data. Loss sama dengan 0,5 error kuadrat. Kemudian ada delta output, neuron output 0 kolom data dikurang 0. Delta dikurang 0 sama dengan Y prediksi sigmoid dikurang T. Y sigmoid 1, Y prediksi sigmoid. Kemudian di sini ada delta neuron sebelumnya. Di sini ada neuron tersembunyi, ada neuron tersembunyi 1 dan tersembunyi 2. Kemudian ada update bobot atau wake update, yang dimana di sini ada neuron tersembunyi 1, yang di sini ada gradien bobot kolom grade W1 H1 sampai grade W4 H1. Kemudian di sini juga ada neuron tersembunyi, ada gradien bobot dan bobot baru. Selanjutnya di sini ada juga neuron output, yaitu gradien bobot dan bobot barunya. Jadi 9 ada update bias, yang dimana bias update di sini terdapat ada neuron tersembunyi 1 H1, kemudian neuron tersembunyi 2 H2, kemudian neuron output 0. Selanjutnya itu ada alur kerja operasional, yang dimana data input dimasukkan ke model komponen input variabel. Jadi X1 kadar glukosa, X2 ada tekanan darah, dan X3 yaitu indeks massa tubuh, dan X4 itu ada usia. Selanjutnya itu ada contoh data konstanta baris 1, yang dimana di situ ada X1 148, X2 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya itu input dikalikan dengan bobot. Perkalian bobot untuk neuron tersembunyi 1H1, kemudian perkalian bobot untuk neuron tersembunyi 2H2-nya. Selanjutnya bias yang ditambahkan, di situ ada rumus net input neuron 1 kolom set H1 dan hasil dan rumus net input neuron H2. Kemudian selanjutnya itu hasil dihitung dengan fungsi aktivasi, yang dimana aktivasi hidden neuron 1 kolom
H1 sigmoid 1 plus E ZH aktivasi hidden neuron 2 kolom H2 sigmoid 1 per 1 plus E ZH. Nilai diteruskan ke output forward to output. Kemudian di situ ada kombinasi linear dan nilai prediksinya. Selanjutnya ada output dibandingkan dengan target, yang dimana error dihitung. Kemudian ada rumus error, rumus nilai kerugian kolom. Di situ ada rumus errornya, error T sama dengan Y prediksi sigmoid, dan rumus nilai kerugiannya loss sama dengan 0,5 error kuadrat. Selanjutnya ada backward propagation yang dilakukan, yang dimana data lapisan di situ ada data lapisan output kolom delta 0, kemudian data lapisan tersembunyi kolom delta H1 dan delta H2-nya. Selanjutnya di sini ada bobot dan bias diperbarui, yang dimana pembaruan bobot plus bias hidden neuron 1, di situ ada grade W1 dan H1. Kemudian ada pembaruan bobot dan bias output neuron, yang dimana di sini ada grade WH1 0, grade WH2 0, dan grade BO. Kemudian proses diulang sampai epoch yang ditentukan. Model diuji dengan data testing. Pada tahap testing, model hanya menjalankan alur maju langkah 1 sampai 5 dengan parameter final hasil training. Hasil prediksi akhir ditentukan berdasarkan batas ketetapan keputusan threshold 0,5. Selanjutnya di sini ada perhitungannya. Di sini ada komponen awal jaringan, yang dimana arsitektur jaringan 4 input X1, X2, X3, dan X4, 2 hidden neuron, H1, H2, dan output node Y prediksi. Yang dimana di situ juga ada learning rate-nya dan threshold aktivasinya 0,5. Di sini juga ada data input target output, data pertama, data 1, dan data 2. Kemudian ada bobot dan bias awal, yaitu output 1, layer hidden 2, layer output 0. Kemudian yang kedua, ada perhitungan manual data 1. Baris pertama yaitu forward propagation data 1. Diketahui input data 1 dan bobot awal di atas, yaitu rumus atau formulanya net input 2 sigma X1 dikali W1 plus B aktivasi sigmoid 2 1 plus E kuadrat, yang dimana di sini ada juga substitusi nilai. Di sini juga ada proses perhitungannya seperti ini. Kemudian yang menghasilkan hasil akhirnya set H1 1.36 H1. Di sini ada error data 1, kemudian target, yang dimana hasilnya itu 0.58876. Kemudian ada error data 1. Di sini ada diketahui target output prediksinya, kemudian rumus formulanya, dan substitusi nilai error perhitungan hasil akhir. Selanjutnya itu backward propagation-nya sama saja. Ini ada kita diketahui rumus formula, substitusi nilai. Jadi proses ada di sini juga ada proses perhitungan, yang dimana di sini juga ada hasil akhirnya. Selanjutnya yang hasil akhirnya itu adalah 0.001255. Selanjutnya ada update bobot dan bias data 1, di mana kita di sini ada diketahui bobot lama, kemudian learning rate 0.5, dan nilai atau gradien dari langkah 8. Jadi di situ juga ada rumus atau formula W baru, substitusikan nilai, proses perhitungan, dan hasil akhirnya yaitu bobot baru terupdate ini langsung digunakan sebagai landasan awal untuk data kedua. Selanjutnya perhitungan manual data 2 baris kedua, di situ sama saja. Kita yang pertama itu langkah pertama forward propagation, kemudian rumus atau formulanya substitusikan. Kemudian di sini ada juga proses perhitungannya. Setelah itu ada error data 2,
yang dimana rumus atau formula error, kemudian substitusikan dan proses perhitungannya, sehingga menghasilkan hasil akhir 0.147.133. Backward verification data 2 diketahui ada nilai output dan di internal not hasil forward data 2. Rumus atau formulanya sama dengan rumus sebelumnya. Dan juga substitusi proses perhitungannya juga sama, tetapi hasilnya yang berbeda, yaitu 428 dikali 10 pangkat 7, yang dimana update bobot dan bias hasil akhir data 2. Hasil akhirnya seluruh nilai bobot diperbarui kembali, contohnya itu W1 H1 0.0 83536, di mana nilai akhir atau cocok secara mutlak dengan baris awal ketiga pada skema perulangan otomatis di Excel. Kemudian contoh testing bagaimana menunjukkan visualisasi matematis saat model melakukan pengujian menggunakan bobot final hasil training otomatis dari Epot 1000. Di situ ada juga diketahui bobot final hasil testing Epot 1000 W1 H1, kemudian ada W1H2 dan W10. Data ujinya yaitu 1x1 sama dengan 148x2, 77, 36 kali 6 x4 sama dengan 50. Kemudian rumus atau formula hanya melakukan proses forward verification, yang dimana sigma x dikali w plus b dan f2 1 per 1 kuadrat. Prediksi biasnya jika 0.5, jika tidak maka 0. Kemudian ada proses perhitungan seperti itu, dan hasil akhirnya prediksi kelas sama dengan 0. Hasil akhir ini terbukti valid dan cocok secara proses dengan baru. Pertama, data lembar kerja Excel testing. Mungkin itu saja, akan dilanjutkan ke hasil Excel oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil Excelnya, yang dimana yang melakukan percobaan Epot sebanyak 1000 kali, terus ada learning rate-nya 1,5. Terus ini input datanya dari X1 sampai X4, terus ini targetnya yang dimana 1 1 0 1 0 1 0, itu ada X1 nya 1,4 dan ini hasilnya. Terus di sini ada blok hasil pengujiannya, yang dimana WH1 0,23646, W2 H1 0.087342, W3 H1 0.060093, W4 H1 094543. Terus ada B H1 min 0,008909. Terus W1 H2 dimana min 0,288560, W2 H2 min 0.125516, W3 H2 min 0.083241, W4 H2, terus ini seterusnya sampai sini. Di sini hasil pengujian dimana input datanya itu X1, X2, X4 dan targetnya ini ZH1 nya, H1 sigmoidnya, ZH2, H2 sigmoidnya, terus ini sigmoid, terus prediksi kelasnya. Terus di sini ada kode programnya. Di sini juga masih kode programnya, dimana propagation, error loss, back propagation, update bobot, update bias, dan training bobot, testing, dan hasil prediksi. Terus inilah hasil outputnya, dimana datasetnya yaitu X1, X2, X4 dan targetnya. Terus
Terus hasil target hasilnya yaitu hasil testing yaitu 0,4463 yaitu salah benar tidak diabetes. Hasil prediksinya yaitu juga sama, tidak diabetes. Terus perbandingan Excel dan perhitungan manual dan kode program. Terus di mana di output kode programnya itu ini. Terus yang di perhitungan manualnya juga si kelas 0. Perhitungan manual dan hasilnya ini sama 0,0.499063. Baik, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan manual dan implementasi pada Excel dan pengujian menggunakan kode program neural network untuk prediksi diabetes, menyimpulkan bahwa seluruh proses pembelajaran jaringan saraf tiruan berhasil dilakukan sesuai dengan konsep yang telah dipelajari. Tahapan nilai dari dataset, inisiasi bobot, bias, proses, propagasi fungsi, aktivasi, perhitungan error, hingga perbaruan bobot dan menggunakan learning rate. Hasil yang diperoleh dari perhitungan manual menunjukkan nilainya sangat mendekati hasil pada Excel maupun kode program. Membuktikan algoritma telah diimplementasikan dengan benar. Walaupun perbedaannya kecil disebabkan oleh proses pembulatan angka desimal pada masing-masing mode perhitungan. Dari percobaan ini dapat dipahami bahwa neural network mampu mempelajari pola data dan hasil prediksi berdasarkan bobot serta bias diperbarui secara bertahap selama proses pelatihan. Dengan demikian, penggunaan neural network menjadi salah satu metode yang efektif untuk menyelesaikan masalah klasifikasi termasuk prediksi penyakit diabetes berdasarkan dataset tadi yang sudah dikerjakan. Ya, mungkin segitu saja sih penjelasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.